Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Tri Muhjarani dari NPM 104. Di sini akan menjelaskan tentang gastrointestinal tract. Yang pertama ada oral cavity. Pada oral cavity atau rongga mulut. Batas depannya yaitu bibir, batas belakangnya yaitu oropharyngeal isthmus, batas atasnya ada palatum durum dan palatum mole, batas bawahnya ada lidah, dan batas pinggirnya ada vestibulum. Dalam oral valitina ada hard palate dan soft palate. Dalam soft palate ada otot-otot, yaitu yang pertama ada tensor velli-palatin, levator velli-palatin, palatopharyngeus, dan palatoglossus musculus uvulae. Selanjutnya ada kelenjar saliva. Yang di sebelah kanan ada parotid CN9. Kelenjar parotid CN9 kelenjar parotid CN9 atau glossopharyngeal nerve, dan di sebelah kiri ada kelenjar submandibular CN7 facial nerve. Kelenjar parotid biasa disebut ductus Stenson, kelenjar submandibular ductus Wharton, dan kelenjar sublingual ada ductus Bartolini. Dan berikutnya ada penjelasan lebih detailnya. Semua glandula di atas level 5 oris dipersarafi oleh nervus petrosus major 7 yang di dalamnya ada glandula lacrimalis, ada ganglion petrigum palatinum, ada nervus palatinus, dan glandum palatum. Dan semua glandula di bawah level 5 oris dipersarafi oleh chorda tympani 7. Dan pada nomor 9 ada serabut-serabut parasimpatikul preganglionares, dan pada nomor dan yang dipersarafi oleh glandula parotidea. Di dalamnya juga ada ganglia submandibulare dan glandula submandibularis. Berikutnya ada lidah. Lidah dibagi menjadi dua. Yang pertama ada posterior 1/3 dan anterior 2/3. Posterior 1/3 di dalamnya ada epiglotis, ada vallecula, ada lingual tonsil, ada foramen caecum, dan sulcus terminalis. Pada anterior 2/3 ada circumvallate papilla, filiform papilla, fungiform papilla. Dan di sebelah kiri ada valgus CN9 dan ada posterior 1/3 glossopharyngeal CN9, dan ada anterior 2/3 facial nerve pada CN7 dan trigeminal CNV3.
General sensory lidah ada touch, hot, and cold, dan special sensory ada taste. Selanjutnya ada lidah, ada otot intrinsik dan ekstrinsik pada lidah. Secara garis besar, otot lidah dibagi menjadi dua anatomi, yaitu otot intrinsik dan otot ekstrinsik. Otot intrinsik adalah otot yang membentuk lidah, lalu ada pula otot ekstrinsik yang mengaitkan lidah ke struktur sekitarnya dan berperan dalam menentukan posisi lidah. Dari sebagian besar lidah tersusun atas otot rangka yang terletak pada tulang hyoideus, tulang rahang bawah, dan processus styloideus di tulang pelipis. Dan pada gambar sebelah kiri ada otot intrinsik pada lidah yang di dalamnya ada oral part anterior 1/3 dan terminal sulcus, dan pharyngeal part posterior 1/3. Ada hyoid bone, ada otot milohyoid, dan ada otot geniohyoid. Yang di sebelah kanan ada otot ekstrinsik pada lidah yang dalamnya ada palatoglossus, ada styglossus, ada hyoglossus, dan ada genioglossus. Selanjutnya ada suplai darah pada lidah. Suplai darah lidah dari common carotid artery internal yaitu lingual dan dikeluarkan melalui vena kembali ke jantung melalui internal jugular vein. Dan di dalam suplai darah ada chorda tympani, ada nervus glossopharyngeus, ada nervus hypoglossus, ada arteria occipitalis, ada ramus thymocleidomastoideus, arteria occipitalis, ada vena jugularis interna, ada arteria carotis communis, ada arteria lingualis, ada vena profunda linguae, dan ada dorsalis linguale dan hyoglossus, dan ada nervus lingualis dari V3. Berikutnya ada faring. Faring ada 3 bagian faring. Yang pertama ada nasofaring atau pars nasalis pharyngeus, ada orofaring atau pars oralis pharyngeus, ada laryngopharynx atau pars larynx pharyngeus. Yang pertama ada nasofaring. Nasofaring berada di belakang rongga hidung di atas langit-langit lunak. Atapnya ada sphenoid, occipital, dan faring, tonsil. Lantainya ada langit-langit lunak, isthmus, dan isthmus faring. Anteriornya ada saluran hidung, posteriornya ada atap dan tingkat C1, lateralnya ada auditori atau tuba eustasian, lipatan salpingofaring. Di dalamnya ada uvula, dan kedua ada orofaring. Orofaring berada dari langit-langit lunak ke batas atas epiglotis. Di atap ada langit-langit lunak, lantai pasca lidah ketiga, tansil lingual, lipatan glossoepiglotis, dan anteriornya ada mulut, posteriornya ada pada tingkat C2/3, 2 atau 3, lateralnya ada pada lipatan palatogiosal dan palatopharyngeal dengan tonsil palatin. Yang ketiga adalah laryngopharyngeal yang berada di belakang bukaan laring dan laring. Anterior ada di laring dan posterior ada di
vertebrat 3-6 dan lateral ada didukung oleh kartilago tiroid, lipatan aripiglotik, dan membran tiroid. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang cardiovascular system. Yang pertama ada mediastinum atau merupakan ruangan antara torak di antara paru dan transfer torak plane dari sternal angle ke T5 membagi mediastinum superior dan anterior, middle atau tempat jantung dan struktur lainnya. Yang kedua ada perikardium, merupakan lapisan pembungkus jantung. Superior akan menyatu dengan tunica adventia dari arteri, inferior menyatu dengan centra tendor diaphragm. Berikutnya jantung. Jantung merupakan pembuluh darah besar. Superior vena cava mendapatkan darah dan oksigen dari kepala dan upper limb oleh inferior vena cava dari torak, darah ke pulmonary trunk yang menuju paru-paru. Setelah itu, yang asalnya non-oksigen menjadi darah oksigen. Dan di dalam jantung ada pulmonary trunk, ascending aorta, ada superior border, right border, dan left border, dan inferior border. Selanjutnya ada maxillary artery. Arteri maxillaris adalah cabang dari arteri carotis eksternal dan mensuplai banyak struktur di wajah. Arteri maxillaris muncul di posterior leher mandibula, melintas ke kelenjar parotid dan berjalan ke depan antara ligamen sphenomandibular dan ramus mandibular. Kemudian berjalan superficial di lateral otot pterygoid lateral. Berikutnya ada lymphatic system. Sistem limfatik adalah suatu jalur tambahan di mana cairan dapat mengalir dari ruangan interstisial kembali ke aliran darah. Melalui sistem ini, zat-zat dengan molekul besar seperti protein dan lemak yang tidak dapat diserap secara langsung dari saluran cerna dapat diangkut. Aferennya menuju ke nodul dan eferennya menuju ke vena. Berikutnya di sini akan menjelaskan tentang daerah leher atau level yang digunakan klinis untuk mengevaluasi kelenjar getah bening. Di situ ada 7 level. Level 1 terletak dari garis tengah submental triangle hingga ke bagian kelenjar submandibular. Level 2 terletak dari dasar tengkorak hingga ke bagian tulang hyoid secara anterior dari batas posterior otot sternocleidomastoideus. Level 3 terletak inferior dari tulang hyoid ke bagian bawah cricoid arch dan secara anterior ke batas posterior dari sternocleidomastoideus hingga ke garis tengah. Level 4 terletak dari bagian inferior dari cricoid ke puncak manubrium sternum dan secara anterior ke batas posterior dari otot. Level 5 terletak di posterior dari otot stemocleidoid mastoideus dan anterior dari otot trapezius yang terletak superior dan dari clavicula. Level 6 terletak di bawah tulang hyoid dan di atas dari jugula sternal di garis tengah. Level 7 terletak di bawah regio dari jugula atau sterna. Berikutnya ada lymph node yang
filter yang efisien dari mengalir melaluinya lambat. Sel-sel yang bermetastasi bermetastasi atau bermigrasi tumor primer dan memasuki pembuluh limfatik sering kali bersarang dan tumbuh sebagai tumor sekunder di kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening yang mengalirkan daerah yang terinfeksi atau mengandung bentuk penyakit lain dapat memperbesar atau mengalami perubahan fisik tertentu, seperti menjadi keras atau lunak. Perubahan ini dapat digunakan oleh dokter untuk mendeteksi perubahan patologis atau untuk melacak penyebaran penyakit. Kelenjar getah bening berlimpah dan dapat diakses dengan palpasi di aksila, sedangkan selangkangan dan daerah femoralis dan leher. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.